Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Ria Tamarin akan terlebih dahulu membacakan pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perihal berkembang. Selanjutnya, kata berkembang diartikan mekar, terbuka, membentang, menjadi besar, luas, banyak, dan menjadi. Sedangkan pengertian perkembangan menurut istilah aslinya adalah development, merupakan rangkaian perubahan yang bersifat progresif dan teratur dari fungsi jasmania dan rohania. Kesimpulan bahwa perkembangan tidaklah terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga tergantung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus yang bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmania dan rohania yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, permasalahan, dan belajar. Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri kemampuan yang berangsur dari tahap aktivitas yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi. Perkembangan itu bergerak secara berangsur-angsur tetapi pasti melalui satu bentuk atau tahap berikutnya yang kian hari kian bertambah maju mulai dari masa pembuahan dan berakhir dengan kematian. Berikutnya saya akan membacakan pengertian agama, moral, dan anak. Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada adanya kekuasaan mengatur yang bersifat luar biasa, yang bersifat norma-norma atau peraturan yang menata bagaimana cara manusia berhubungan dengan Tuhan dan bagaimana manusia hidup berkeselanjutan sampai sesudah manusia itu mati. Moral merupakan aturan kesusilaan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab, berupa ajaran baik dan buruk, perbuatan dan kelakuan atau akhlak. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya. Karena anak lahir dengan segala kelemahan, sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Sini saya akan menjelaskan perkembangan moral pada anak. Perkembangan moral pada dasarnya merupakan interaksi suatu hubungan timbal balik antara anak dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara peserta didik dengan pendidik, dan seterusnya. Unsur berhubungan timbal balik ini sedemikian penting karena hanya dengan adanya interaksi berbagai aspek dalam diri seseorang, kognitif, efektif, dan psikomotorik, dengan sesamanya atau dengan lingkungannya, maka seorang dapat berkembang menjadi semakin dewasa baik secara fisik, spiritual, dan moral. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan moral anak usia dini yang dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama, teori psikoanalisa. Yang kedua, teori belajar sosial. Yang ketiga, teori kognitif Piaget. Yang keempat, teori Calvert. Berikut penjelasan dari saya. Teori perkembangan moral pada anak. Di dalam perkembangan moral pada anak terdapat berbagai teori seperti 1. Teori psikoanalisa. Dalam perkembangan moral, teori psikoanalisa dengan pembagian struktur kepribadian manusia ada 3. 1. ID, 2. Ego, dan 3. Superego. Menurut psikoanalisa klasik Freud, semua orang mengalami konflik Oedipus. Konflik ini akan menghasilkan pembentukan struktur kepribadian yang dinamakan Freud sebagai superego. Ketika anak mengatasi konflik Oedipus ini, maka perkembangan moral dimulai. Salah satu alasan mengapa anak mengatasi konflik Oedipus adalah perasaan khawatir akan kehilangan kasih sayang orang tua dan ketakutan. Yang kedua, teori belajar sosial. Teori belajar sosial melihat tingkah laku moral sebagai respons atau stimulasi. Dalam hal ini, proses-proses pengaturan, penghukuman, peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral pada anak. Yang ketiga, teori kognitif Piaget. Piaget mengenai perkembangan moral melibatkan prinsip-prinsip dan proses-proses yang sama dengan pertumbuhan kognitif yang ditemui dalam teorinya tentang perkembangan intelektual. Bagi Piaget, perkembangan moral digambarkan melalui aturan permainan. Karena itu, hakikat moralitas adalah kecenderungan untuk menerima dan menaati sistem peraturan. Yang keempat, teori
Kohlberg. Teori Kohlberg tentang perkembangan moral merupakan perluas, modifikasi, dan redefini atas teori Piaget. Teori ini didasarkan atas analisa terhadap hasil wawancara dengan anak laki-laki usia 10 hingga 16 tahun yang dihadapkan pada suatu dilema moral, di mana mereka harus memilih antara tindakan mentaati peraturan atau memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bertentangan dengan peraturan. お前はもう死んでいる。 Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi macam-macam nilai moral agama yang dapat diajarkan pada anak usia dini. Yang pertama adalah rasa disiplin, selanjutnya adalah kejujuran, selanjutnya adalah perhatian dan peduli terhadap orang lain. Yang selanjutnya adalah empati, rasa religius, dan juga menghormati orang lain serta rasa tanggung jawab diri. Nah, tadi adalah beberapa sifat ataupun nilai-nilai yang dapat diajarkan kepada anak usia dini untuk membentuk karakter moral dan agama pada anak usia dini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat dan pencapaian perkembangan moral dan agama anak usia dini sesuai dengan tahap usianya. Yang pertama adalah usia 3 sampai dengan 6 bulan, anak diajarkan mendengarkan lagu-lagu religius. Pada saat anak usia 6 sampai dengan 9 bulan, sebaiknya diajarkan mendengarkan murotal ayat-ayat suci Al-Quran. Pada saat anak usia 9 sampai dengan 18 bulan, sebaiknya anak diajak mengamati kegiatan beribadah dan juga membiasakan berdoa sebelum dan sesudah makan. Anak dengan usia 18 sampai dengan 24 bulan sudah dibiasakan untuk mengucapkan salam, terima kasih, dan ucapan minta maaf. Nah, untuk anak dengan usia 2 sampai dengan 4 tahun, anak mengetahui agama yang dianutnya serta mulai meniru doa-doa pendek sesuai dengan ajaran agamanya. Untuk anak usia 4 sampai dengan 5 tahun, sudah bisa mengucapkan doa setelah dan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan. Untuk anak usia 5 sampai dengan 6 tahun, anak mulai mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, dan juga sportif. Anak menjaga kebersihan diri, anak mampu menghormati atau toleransi dengan agama lain, serta anak mengetahui hari-hari besar lainnya. Yang kita ketahui, di dalam menuju perkembangan agama pasti akan terdapat beberapa hambatan-hambatan yang akan terjadi dan juga memerlukan waktu yang cukup lama, karena untuk melalui pendewasaan atau mencapai pendewasaan moral dan agama anak usia dini itu tidak terjadi secara tiba-tiba dan memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, di dalam perkembangan ini terdapat beberapa hambatan-hambatan perkembangan moral dan agama. Yang pertama adalah diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Karena kapasitas diri berupa kemampuan ilmiah yang dapat menerima ajaran agama. Di sini terdapat perbedaan yang berlaku, yaitu setiap anak tidak mampu menerima pembelajaran agama dengan baik. Nah, di samping kemampuan diri sendiri, faktor lain yang menjadi penghambat adalah faktor emosional. Karena faktor emosional juga akan berpengaruh pada moral dan agama anak usia dini. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu dibagi menjadi faktor lingkungan keluarga atau internal dan juga faktor lingkungan luar atau faktor eksternal. Faktor internal, faktor lingkungan keluarga adalah salah satu hal yang paling membantu ataupun yang paling penting dalam perkembangan moral dan agama anak, karena pembiasaan kegiatan agama itu biasanya berasal dari keluarga terlebih dahulu.
Apabila keluarga tersebut baik dalam melakukan kegiatan hal beragama, maka anak akan cenderung baik dalam moral dan agamanya. Tetapi kebalikannya, apabila keluarga tersebut tidak pernah melakukan atau mengaplikasikan ibadah-ibadah kegiatan sehari-hari, maka anak akan cenderung susah menerima atau susah mengembangkan kemampuan moral dan agamanya. Nah, faktor eksternal yaitu lingkungan luar, lingkungan sepermainan anak. Apabila anak bermain dengan orang-orang yang kurang mendalami agama, maka disitulah hambatannya, yaitu anak susah menerima ajaran agama yang telah diajarkan. Baik, sekian dari kami, dari kelompok 6 mengenai materi perkembangan moral dan agama anak usia dini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.